Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah masjid yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan tawakal, penting untuk membicarakan tawakal bagi seorang muslim, disebabkan para ulama salaf dari kalangan para tabi'i dan juga ulama-ulama Islam membicarakan tentang pentingnya tawakal. Di antaranya perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i yang berarti belajar kepada para sahabat Nabi. Beliau berkata, at-tawakkulu 'ala Allahi jima'ul iman, yang artinya bertawakal kepada Allah adalah kumpulan iman. Artinya orang yang bertawakal kepada Allah berarti dia sudah mengerjakan pekerjaan iman yang paling besar. Ini disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Perkataan ini menunjukkan pentingnya tawakal. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah, kita sekarang di abad ke-15 Hijriah. Beliau berkata, at-tawakkulu nisfuddin wan nisfu tsani al-inabah. Bertawakal itu adalah setengah dari agama, dan setengah lagi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadah. Yang namanya orang kalau ingin beragama Islam, maka dia terkumpul dua hal. Yang pertama isti'anah, minta pertolongan kepada Allah agar bisa beragama, agar bisa beramal saleh. Yang kedua ibadah itu sendiri. Fattawakkulu huwal isti'anah wal inabatu hiya al-ibadah. Maka bertawakal adalah meminta pertolongan, dan inabah adalah beribadah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah yang minimal 17 kali sehari semalam kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah, ini adalah setengah pertama dari agama, ibadah. Dan kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian setengah yang kedua adalah bersandar kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan bersandar qalbu kepada Allah yang subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang disebut dengan tawakal. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tema kita adalah tawakal yang benar. Otomatis kita harus mengetahui definisi tawakal. Tawakal secara bahasa artinya adalah istaslama ilaih, berserah diri kepadanya. Ini arti bahasa yang pertama, berserah diri. Kemudian tawakal secara bahasa juga idza dhaminal qiyama bihi, yang artinya jaminan untuk mengerjakan. Jaminan untuk mengerjakan. Kemudian yang ketiga secara bahasa adalah i'tamadtu fi amri alaih. Aku bersandar di dalam urusanku kepadanya. Kemudian yang keempat adalah izharul ajzi, memperlihatkan kelemahan. Inilah arti-arti tawakal secara bahasa
Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Manzur, seorang ahli bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab. Yang pertama artinya adalah berserah diri. Yang kedua artinya menjamin. Yang ketiga bersandar. Yang keempat memperlihatkan kelemahan. Itu arti-arti bahasa secara tawakal. Itu arti-arti tawakal secara bahasa. Adapun arti tawakal secara istilah syariat, yaitu dikatakan oleh para ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri misalkan, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Inna tawakkul al-'abdi 'ala rabbih an ya'lama anna Allah huwa thiqatuh." Sesungguhnya tawakalnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia meyakini bahwa Allah penolongnya, bahwa Allah yang diyakininya bisa menolong. Itulah tawakal. Ini kalau seandainya orang dalam keadaan sulit dalam sebuah urusan, kemudian dia qalbunya meyakini bahwa Allah lah penolongnya, Allah lah yang dia yakini untuk menolongnya, itulah tawakal. Mungkin agar definisi ini lebih bisa dipahami, maka kita ambil definisi dari ulama kontemporer di zaman sekarang, zaman abad ke-15 Hijriah, Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, at-tawakkulu huwa sidqul i'timadi 'ala Allah. Artinya adalah tawakal adalah sungguh-sungguhnya bersandar qalbu kepada Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Tawakal adalah sungguh-sungguhnya qalbu bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan, disertai dengan mengerjakan sebab. Nah, ini penting. Pengertian ini pengertian yang komprehensif tentang tawakal. Tawakal adalah bersungguh-sungguhnya bersandar qalbu. Jadi dia urusan qalbu, bukan urusan lahiriah. Urusan qalbu, perasaan di dalam dada. Qalbu kita bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Untuk apa bersandar? Untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat atau dijauhkan dari keburukan dunia akhirat. Dengan cara bagaimana? Boleh dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Boleh dengan cara mengerjakan sebab yang disyariatkan. Itulah pengertian tawakal secara istilah syariat yang komprehensif, yang menyeluruh. Dari pengertian ini kita bisa ambil beberapa poin. Yang pertama, tawakal urusan qalbu, bersandar qalbu kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersandar qalbunya hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, boleh mengerjakan sebab, tetapi tidak boleh condong kepada sebab qalbunya, condongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalkan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Sirrut tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu. Rahasia tawakal dan hakikat tawakal adalah bersandar qalbu kepada Allah semata. Itu satu. Fala yadurruhu mubasharatul asbab ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha wa rukuni ilaiha. Maka tidak mengapa bertawakal dengan mengerjakan sebab, tapi harus kosong kalbunya dari bersandar kepada sebab. Saya beri contoh ini. Gelas isinya air. Mungkin ini adalah teh.
Kalau saya haus, saya minum air ini. Tapi cara mengerjakan tawakal dalam minum air bagaimana? Maka qalbu saya bersandar kepada Allah untuk menghilangkan haus. Tidak mengapa saya minum air ini untuk menghilangkan haus. Tapi tidak boleh bersandar kepada air ini bahwa kalau saya minum air pasti hilang haus. Paham? Jadi bersandar qalbunya kepada Allah. Kemudian tidak mengapa, tidak berdosa mengerjakan sebab untuk menghilangkan haus, yaitu minum air. Tetapi hati, qalbu kita tidak boleh bersandar kepada air, bahwa hanya airlah satu-satunya yang bisa menghilangkan haus. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hilang haus kita tanpa minum air, akan hilang haus kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak hilang haus kita walaupun kita minum air, tidak akan pernah hilang haus kita. Nah, itu adalah hakikat dari tawakal. Bersandar qalbu kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada sarana. Yang ketiga, tidak mengapa mengerjakan sarana, tapi condong qalbunya hanya kepada Allah. Saya beri contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'aini yauma Uhud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua lapis baju perang pada peperangan Uhud. Padahal beliau adalah sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang bertawakal. Tetapi tidak mengapa mengerjakan sebab untuk tertahan dari panah, dari sabetan pedang, dari tombak, dengan memakai dua lapis baju perang. Berarti sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa tawakal ada tiga unsurnya. Yang pertama, qalbunya bersandar kepada Allah. Yang kedua, penyandarannya hanya kepada Allah semata, tidak boleh kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak mengapa mengerjakan sebab yang diperbolehkan, tapi tidak boleh bersandar kepada sebab. Saya beri contoh, orang sakit panas. Sakit panas kemudian dia minum obat. Saya tanya sekarang jamaah, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Bersandar kepada obat. Minum obatnya boleh, tetapi bersandar kepada obat. Obat hanya sebab untuk menghilangkan panas tersebut. Tetapi bersandar qalbunya hanya kepada Allah. Karena kalau seandainya Allah mengatakan tidak kun, maka tidak akan sembuh. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perkaranya apabila Allah menginginkan sesuatu, jadilah, maka jadilah. Baik. Bolehkah kita bekerja? Dan bagaimana mempraktekkan tawakal dalam bekerja? Jawabannya, iya. Kita diperintahkan untuk bekerja sebagai kepala keluarga. Dan bagaimana mempraktekannya untuk bekerja? Dengan cara mengerjakan sebab. Tapi sebab hanyalah sebab. Sebab tidak jadi sebab kecuali dengan musabbibul asbab. Dengan Allah yang menjadikan sebab tersebut sebagai sebab, sehingga menjadikan akibat. Paham ya? Sehingga menjadikan akibat. Saya beri contoh. Maryam alaihissalam ketika melahirkan anaknya Isa putra Maryam, beliau dikejar-kejar oleh orang Yahudi, dianggap sebagai wanita pezina. Kemudian beliau lari
ke arah timur, kemudian melahirkan. Dalam keadaan lemah, melahirkan, beliau sangat memerlukan air susu untuk menyusui Isa putra Maryam. Apalagi kalau bayinya laki-laki, sangat kuat menyusunya dibandingkan bayinya perempuan. Maka Allah mengatakan kepada Maryam alaihissalam, huzzi ilaiki bidhid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam alaihissalam, goyangkan pohon. Orang baru melahirkan, bagaimana disuruh menggoyangkan pohon? Tetapi itu adalah sebab. Walaupun kecil sebabnya, tapi ketika bersandar qalbu kepada Allah, maka sebabnya akan menghasilkan jika Allah menginginkan ada hasil. Paham ya? Goyang, kemudian turun sebabnya. Maka pada saat itu turunlah, keluarlah jatuhlah kurma rutaban janiyah yang sudah matang dan bisa dimakan. Dan di sini terjadi faedah bahwa berkata seorang tabi'i, aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk wanita yang menyusui setelah dia melahirkan kecuali kurma rutab. Lihat bagaimana usaha Maryam sedikit, tetapi kalbunya bersandar kepada Allah. Kalbunya bersandar kepada Allah. Maka yang sedikit tadi menghasilkan. Yang sedikit tadi menghasilkan. Makanya sebagian orang kekeliruannya adalah memperbanyak sebab yang mungkin dia anggap sebagai hal yang pasti mendatangkan akibat. Padahal dia harus mengerjakan sebab, atau dia boleh mengerjakan sebab, tetapi kalbunya tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang, burung. Dalam hadis burung, riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ingat, tawakal 3 unsurnya. Qalbunya bersandar kepada Allah. Yang kedua, hanya kepada Allah. Yang ketiga, boleh mengerjakan sebab, tapi tidak boleh condong kepada sebab. Condongnya kepada Allah. Jikalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, Allah sungguh akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kalau kita perhatikan wujud burung, cuma punya paruh dan 2 kaki. Kemudian 2 sayap. Sangat sedikit sekali sarana burung untuk menghasilkan makanan untuknya. Tidak seperti manusia. Punya mata, punya lisan, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya akal. Yang dengannya dia bisa lebih daripada si burung untuk mengerjakan sebab. Tetapi kadang-kadang burung tawakalnya lebih kuat dibandingkan manusia. Akhirnya rezekinya lebih banyak dibandingkan manusia. Burung keluar dari pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Padahal kalau dilihat juga, makanan yang dikonsumsi oleh burung tidak sama dengan yang dikonsumsi oleh manusia. Makanan burung terbatas, biji-bijian, ulat-ulatan. Dan burung pun tidak semua besar-besar. Ada yang burung kecil, berarti makanya kecil-kecil, dan juga ulat-ulatannya kecil-kecil. Beda dengan manusia. Semua jenis dimakan oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan, herbivora, manusia memakannya. Termasuk daripada makhluk pemakan tumbuh-tumbuhan itu adalah manusia. Karnivora, daging yang dimakan oleh manusia juga. Kemudian omnivora yang apa saja termasuk di dalamnya manusia masuk ke dalamnya.
Bahkan api sekalian dimakan oleh manusia. Orang kalau lagi ngerokok kan, makan api. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat tawakal. Dan begitulah cara tawakal yang benar. Nah, di sana ada istilah yang kedua, bukan tawakkulun. Tawakal bahasa Indonesia, tetapi tawakulun. Tawakul yang artinya adalah pasrah, tidak mengambil sebab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrah, berserah diri. Kalau seandainya seseorang pasrah kalbunya kepada Allah semata, tetapi kemudian dia hanya mengerjakan kepasrahan tersebut tanpa mengerjakan sebab, maka ini tidak benar. Contoh misalkan, haji, ini musim haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat ini turun, salah satu ceritanya diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun. Penduduk kota Yaman berhaji dan tidak membawa bekal. Lalu mereka mengatakan, nahnul mutawakkilun. Kita bertawakal kepada Allah, bersandar kalbu kita kepada Allah, enggak perlu bekal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Tapi ternyata sampai Mekah, mereka jadi pengemis, minta-minta kepada manusia. Nah, ini bukan tawakal. Ini adalah tawakul. Pasrah. Memberatkan orang. Atau lebih tepatnya pasrah itu kadang ada nilai positifnya. Modal nekat. Nah, modal nekat. Ya. Ini tidak benar. Akhirnya memberatkan orang. Maka ini adalah praktek yang keliru. Yang disebut tadi dalam bahasa agama tawakul. Bukan tawakal. Yang benar adalah tawakal. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Poin yang ketiga. Tadi pengertian tawakal sudah kita bahas. Perbedaan tawakal dengan tawakul sudah kita bahas. Poin yang ketiga adalah agar tawakal kita benar, bagaimana caranya? Kita harus memahami apa hukum syar'i dari tawakal. Apa hukum syar'i dari tawakal? Jawabannya adalah hukumnya wajib. Berarti yang tidak bertawakal maka berdosa. Yang tidak bertawakal berdosa. Karena pengertian wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Itu adalah pengertian wajib, dan tawakal hukumnya wajib secara syar'i. Dari mana kita tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertawakal. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban di dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 79, "Fatawakkal 'ala Allah." Maka bertawakallah kepada Allah. Itu adalah perintah. Kemudian juga dalam surat Hud ayat 123, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaih." Beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Kemudian juga surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha hidup, tidak mati. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, agar tawakal kita benar,
dalam hal apa saja kita wajib bertawakal. Ini penting. Agar tawakal kita benar, dalam hal apa saja kita wajib bertawakal. Yang pertama dalam hal maqamul ubudiyah. Dalam hal pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita bertawakal di dalamnya. Sebagaimana ayat yang sudah saya sebutkan tadi, surat Hud ayat 123, fa'budhu, beribadahlah kepada Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Artinya beribadahlah kepada Allah, dan dalam mengerjakan ibadah ini bersandar qalbulah kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah. Ini yang kadang-kadang sebagian orang kurang dalam mengerjakannya. Dia ingin sholat malam, dia ingin baca Quran, dia ingin hari-hari ini lisannya banyak zikir. Dia tahu keutamaan hari-hari ini, hari-hari yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilaihi al-'amal as-salihu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sudah tanggal yang kelima sekarang. Tinggal 5 hari lagi. Maka perbanyaklah di dalamnya bertasbih, tahmid, takbir, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Dan ini termasuk ajaran Nabi yang sekarang ditinggalkan oleh umatnya. Yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari paling agung dalam sepanjang masa, sepanjang adanya dunia, kaum muslimin jarang bertakbir. Semestinya tuh masjid-masjid kayak kita ini sebarkan takbir. Tapi kadang-kadang kalau sudah ajaran itu ditinggalkan, kemudian dihidupkan, dianggap sesat malah. Masjid Turfah Muhammadiyah nanti kalau seandainya mengerjakan takbiran, misalkan di masjid, kok hari raya duluan? Enggak. Padahal dari mulai tanggal 1 diperintahkan untuk bertakbir. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Abu Bakar, Abdullah bin Umar, kedua-duanya pergi ke pasar untuk bertakbir. Maka baru manusia mengingatnya, oh iya, hari-hari ini dianjurkan untuk banyak bertakbir. Akhirnya irtajja as-suq bitakbirihima. Maka pasar pun menggema dengan takbir mereka berdua. Ini termasuk ajaran Rasulullah SAW. Dan bagi bapak-bapak kepala keluarga, setelkan di rumah bertakbir agar anak-anak, istri, ya, semuanya kenal bahwa hari-hari ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak takbir. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah ketika seseorang ingin beribadah takbir, tidak bisa dia beribadah itu kecuali dengan bersawakal kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, bersandar kalbu kepada Allah. Ini adalah lapangan atau medan pertama dalam bertawakal kepada Allah, yaitu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Ibadah apapun, kurban sekarang misalkan. Kurban. Bagaimana caranya agar kalbu ini lepas daripada kebakilan? Bisa berkurban. Karena sebenarnya sebagian orang sangat bisa berkurban. Kalau kami di Kalimantan sana, kurban kambing 3,5. Bisa, sangat bisa kurban. Dia mengumpulkan 50.000 atau 70.000 per pekan, maka dia bisa berkurban. Ataupun per hari, dia bisa berkurban. Cuma kadang-kadang sifat bakhil, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastami'ul qalbu, la yastami'u asy-syuh wal iman fi qalbil 'abdi abadan. Tidak akan terkumpul di dalam
tidak akan terkumpul sifat bakhil dan sifat keimanan di dalam qalbu seorang hamba selamanya. Nah, ini perlu minta tolong agar qalbunya tidak bakhil. Terus begitulah selalu di dalam maqamul ibadah, kedudukan ibadah, hendaknya dia tegakkan tawakal. Yang kedua adalah maqamud da'wah, saat berdakwah harus bertawakal kepada Allah. Bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalau mereka berpaling, maka ucapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah. Cukuplah Allah sebagai tempat bersandarku. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bersandar. Huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan dialah Allah, Rabb yang memiliki 'arsy yang maha besar. Nuh alaihi salam ketika berdakwah, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau mengatakan di dalam perkataan beliau, fa'alallahi tawakkaltu. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Itu adalah medan yang kedua untuk menegakkan tawakal dalam berdakwah. Dan ini sangat penting bagi siapa saja yang terjun ke dalam dunia dakwah. Bertawakal kepada Allah. Karena dunia dakwah banyak rintangannya. Kemudian yang ketiga adalah saat berjihad. Berjihad melawan musuh. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 122. Idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau ketika dua kelompok sudah bertemu, ya. Kemudian salah satu dari keduanya harus kalah, maka Allah lah penolong salah satu dari keduanya. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, medan untuk berdakwah adalah yaitu ketika seseorang mencari rezeki. Nah, ini perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya. Innallaha balighu amrih. In qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah yang akan menyampaikan urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu. Bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah dalam mencari istri dan keturunan yang saleh. Ini perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari istri dan keturunan yang saleh. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menikahi seorang perempuan yang ditawarkan kepada beliau. Kemudian beliau di akhir ayat surah Al-Qasas ayat 28, wallahu ala ma naqulu wakil. Dan hanya Allah tempat bersandarku atas apa yang aku ucapkan. Itu medan bertawakal dalam mencari istri, dalam mencari keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, kemudian anak yang mendatangkan kesalehan, harus bersandar qalbu hanya kepada Allah. Seperti misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya adalah fala taj'alni, janganlah jadikan aku fardan wa anta khairul warithin, sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi ahli waris.
Janganlah jadikan aku sendirian. Engkaulah sebaik-baik yang memberikan ahli waris. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala kalbunya untuk mendapatkan keturunan dan keturunan yang saleh. Terakhir, medan bertawakal adalah mencari kenikmatan surga di akhirat. Ini perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitu min syai' famataul hayatid dunya." Apa saja yang diberikan kepada kalian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wa ma 'indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah yaitu surga lebih baik. Wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan lebih kekal untuk orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir saya akan sebutkan apa saja perkara-perkara yang bertentangan dengan tawakal. Orang kalau mengerjakan ini berarti dia tidak bertawakal. Yang pertama adalah at-tiyarah wat tasya'um. Merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu adalah kesyirikan. Contoh misalkan, orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, kalau punya hajat, mereka pergi ke sebuah pohon. Kemudian pohon tersebut mereka goyang. Lalu di pohon tersebut ada burung. Kalau burungnya ke kanan, maka hajat yang sudah mereka rencanakan, mereka jadi lakukan. Seperti ingin bersafar, ingin mengadakan pernikahan, ingin mengadakan acara. Kalau burungnya pergi ke kanan, maka disebut dengan saneh. Itu burung yang mendatangkan kebaikan. Tapi kalau burungnya pergi ke kiri, disebut dengan bareh, yang mendatangkan keburukan. Maka tidak jadi mereka lakukan. Ini namanya adalah tatayyur atau tasya'um. Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat. Dan tatayyur atau tasya'um ini dilakukan oleh orang-orang barat. Ada namanya taseo apa gitu ya, taseologi. Maksudnya mereka minum kopi, kemudian habis air kopinya, tersisa ampasnya, kemudian mereka buang ampasnya tersebut. Tersisa ampas kopi tersebut di dalam gelas, kemudian mereka teliti bentuk ampas kopinya. Kalau kira-kira bentuknya itu seperti tanduk setan, seperti bunga-bunga, mereka anggap ini baik, ini buruk, ini baik. Dan itu ada itu. Ya. Merasa bernasib sial dengan melihat warna. Saya masuk Masjid Turfah Muhammadiyah, karpetnya hijau. Hati saya menjadi tenang karena warna hijau mendatangkan kecerahan. Merasa bernasib sial dengan angka untuk menikah, untuk membangun rumah, untuk mengadakan resepsi pernikahan, mencari tanggal yang baik. Ini namanya bertentangan dengan tawakal. Kalau yang dimaksud mencari tanggal yang baik adalah tujuannya agar keluarga bisa semua ngumpul, bukan menganggap bahwa secara gaib ini adalah tanggal baik, yang lain tanggal buruk, maka ini bertentangan dengan konsep tawakal. Ini bertentangan dengan konsep tawakal. Contoh yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyrak." Siapa yang tidak jadi dari mengerjakan hajatnya karena dia merasa bernasib sial atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia dengar, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Saya beri contoh, seseorang sudah ingin pergi dari Kalimantan ke Jogja. Kemudian dia sudah siapkan tas, sudah siapkan sepatu. Ketika satu langkah keluar dari rumahnya, dia melihat
kucing, picak matanya, pincang kakinya. Maka dia bilang, nggak jadi deh. Ini ada sesuatu nanti di perjalanan. Maka jika dia beranggapan bahwa memang kucing tersebut mendatangkan kesialan, ini adalah kesyirikan akbar. Tapi jika dia menganggap bahwasanya tetap Allah yang mendatangkan kesialan, tetapi sebab kucing inilah akhirnya saya tidak jadi pergi, ini syirik asghar. Lihat bedanya. Kalau saya tidak jadi pergi karena melihat kucing yang buruk rupa tadi, dan menganggap bahwa kucing inilah yang mengatur, mencipta, berkuasa, syirik akbar. Tapi kalau saya tidak jadi pergi, tetap menganggap Allah yang maha mengatur, mencipta, berkuasa, tapi saya merasa bernasib sial dengan melihat kucing tersebut, maka itu syirik asghar. Paham bedanya ya? Nah, ini adalah hal pertama yang menafikan tawakal. Hal yang kedua yang menafikan tawakal adalah bertanya kepada tukang ramal. Bertanya kepada tukang ramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Itu kahin. Kapan saya naik haji? Kapan saya nikah? Kapan saya mati? Kapan saya punya anak? Ya. Jika dia meramal akan yang akan datang dan dia menjawab pertanyaan orang-orang, maka berarti itu kahin. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf? Arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Contoh barang-barang hilang. Emas hilang, motor hilang, mobil hilang, bojo hilang. Maka dia ditanya, kalau dia menjawab, maka ini adalah arraf. Siapa yang mendatangi kahin dan arraf, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh kahin tersebut dan arraf tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ayatnya? Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Surah An-Naml ayat 66. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikufuri oleh orang-orang yang percaya kepada tukang ramal, tukang dukun. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bertentangan dengan tawakal adalah mengambil sebab yang bukan sebab, baik secara syariat ataupun secara konsep kauniyah. Ini agak susah sedikit. Saya jelaskan. Mengambil sebab yang bukan sebab, baik secara syariat ataupun secara konsep kauniyah. Saya beri contoh. Saya pernah ditanya oleh seseorang di ibu kota, "Ustaz, sekolah kami adalah sekolah elit. Kami hanya menerima beberapa orang saja, tapi bayarannya tinggi. Salah satu keelitan sekolah kami akan mengurus satu anak ini sesuai dengan bakatnya. Sampai benar-benar dia menghasilkan." Lalu yang saya tanyakan adalah, biasanya kami ketika anak ini mau masuk, maka kami lihat garis tangannya. Oh, melalui garis tangan ini, anak ini berarti bakatnya jadi dokter, jadi psikolog, jadi psikiater, jadi insinyur, jadi pilot, jadi sesuai dengan garis tangan. Apakah ini diperbolehkan? Maka kita katakan ini adalah mengambil sebab untuk mengetahui nasib seseorang. Maka adakah dalil syariat yang menunjukkan bahwa mencari nasib seseorang atau bakat syariat melalui garis tangan? Tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, adakah secara sebab konsep kauni? Konsep kauni itu apa? Allah sediakan sebab
dengan sebab tersebut akhirnya kita mengetahui atau bisa menjadikan sesuatu sebagai sebab. Saya beri contoh obat tadi. Itu kan konsep kauni. Ada obat sakit kepala, minum obatnya sembuh. Ada obat panas badan, minum obatnya sembuh. Itu adalah konsep kauni Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah. Ya, maka ada materi-materi yang bisa dijadikan sebagai obat, kemudian bisa menyembuhkan. Ini namanya konsep kauni. Dan itu boleh dikerjakan dalam syariat, asalkan terbukti. Contoh seperti kasus COVID-19. Kemudian ada apa? Vaksin. Maka jika terbukti memang vaksin tersebut bisa menyembuhkan atau menahan atau menolak, maka dan bisa dibuktikan secara jurnal, secara penelitian, ada yang bertanggung jawab atasnya, maka berarti itu adalah konsep kauni, sebab yang merupakan konsep kauni diperbolehkan untuk dikerjakan. Nah, contoh-contoh sebab-sebab yang tidak boleh dikerjakan, contohnya seperti memakai jimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang bersandar kepada sesuatu, maka dia disandarkan kepada sesuatu tersebut. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang bersandar kepada tamimah, yaitu jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan ini menafikan tauhid, karena bersandarnya kepada sesuatu tersebut. Kalau bapak ditanya sekarang, ibu ditanya sekarang, saya pakai cincin ini dan saya yakin Allah yang dengan kuasanya melalui cincin ini akan menjaga saya. Bagaimana bisa menjawabnya? Saya ulangi. Saya memakai kalung ini, saya yakin Allah dengan kuasanya memberikan kuasa kepada kalung ini untuk menjaga saya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, kenapa? Syirik kecil. Syirik kecil, betul. Kenapa disebut syirik kecil? Lihat penjelasan saya tentang sebab tadi. Apa? Karena dia sudah bersandar kepada sebab yang bukan. Sebab ada dua yang diperbolehkan. Sebab apa, Pak? Syariat. Kemudian sebab apa? Kauni, konsep kauni. Ini orang bersandar kepada cincin, kepada kalung, kepada keris, yang kadang-kadang kerisnya dimandikan setiap malam Jumat Kliwon, demi untuk terjaga dari keburukan, dari penyakit. Dia berarti bersandar kepada sebab yang bukan sebab syar'i, karena nggak ada dalilnya, bukan juga sebab yang merupakan konsep kauni. Maka dia berarti melakukan kesyirikan kecil. Kalau seandainya dia yakin sebab itulah yang menjadikan pencipta, pengatur, berkuasa, naik dia. Jadi menjadi syirik besar. Paham Pak konsepnya? Ya. Karena ada sebagian orang berkata begini, kamu ini sedikit-sedikit syirik. Kalau Allah berkuasa, kan terserah Allah. Paham ya Pak? Hah? Itu kan keris. Kalau Allah memberikan kuasa pada si keris, dan kerisnya akhirnya bisa menahan mudarat bagi yang memegang kerisnya, mungkin nggak? Kita katakan mungkin, tapi nggak ada dalil. Paham nggak? Itu sama saja kamu mengatakan kalau Allah Maha Kuasa, maka mungkin sekali Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis beriman, Firaun beriman. Nah, itu konsepnya sama. Paham? Paham ya? Jadi ada orang kadang-kadang mengatakan nggak apa-apa kok pakai jimat, karena Allah Maha Kuasa. Hati kita tidak mengatakan jimatlah yang berkuasa, yang mencipta, mengatur, berkuasa. Hati kita mengatakan Allah yang mengatur.
Dengan kuasanya Allah turunkan kepada jimat tersebut agar bisa menjaga. Apa salahnya kami? Nah, coba. Contoh, saya pernah di Madinah. Bahkan sampai sekarang mungkin. Ada tasbih terbuat dari kayu. Siapa yang tahu? Kayu apa? Kayu kukah. Kayu kukah. Ini jangan dicari ya Pak ya. Kayu kukah. Itu katanya, kayu kukah itu adalah biji tasbihnya berasal dari kayu. Kayunya itu dari tongkatnya Nabi Musa. Dan itu dijual. Di Madinah saya pernah lihat. Bahkan ada apa namanya? Ada tulisannya. Tasbih yang menyebabkan awet muda. Memakainya tidak kena penyakit. Konsep berfikirnya seperti yang saya sebut tadi. Ini bukan kesyirikan. Karena kalau Allah ingin kuasakan kepada tasbih tersebut, pasti bisa. Lihat, begitu syubhatnya. Maka kita jawab, iya. Allah menjadikan langit menjadi bumi, bumi menjadi langit juga bisa. Allah menjadikan Fir'aun beriman juga bisa. Allah menjadikan, apa lagi? Iblis beriman, bisa nggak? Sanggup Allah. Tapi Allah tidak kerjakan. Begitulah juga sebab-sebab yang bukan syariat, bukan konsep kauni, maka menjadikan itu sebagai sebab tidak boleh. Kenapa? Karena tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Yang menjadikan sebab, padahal itu bukan sebab syar'i atau sebab kauni, maka itu adalah syirik asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Kalau dia meyakini bahwa tasbih, cincin, jimat itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa, itulah sebuah kesyirikan akbar. Nah, contoh yang lain lagi Pak. Mengusap kuburan. Mengusap kuburan. Nggak ada syariatnya dalam agama Islam mengusap kuburan. Mengusap batu-batu. Bahkan batu Hajar Aswad itu pun diusap bukan karena dia mendatangkan berkah. Enggak. Iya, batu Hajar Aswad adalah dari surga. Iya, kita tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih. Tapi mengusapnya bukan karena dia mendatangkan berkah. Dan itu diyakini oleh para sahabat Nabi. Mereka mengatakan, Umar bin Khattab misalkan, Wallahi inni la'a'lamu annaki hajar. La tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qabbaltu ma qabbaltu. Demi Allah, aku sangat yakin, kata Umar bin Khattab, manusia ketiga terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Manusia ketiga terbaik. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku sangat yakin engkau ini batu tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW mengusapmu, aku tidak akan mengusapmu. Kita mengusap, mencium Hajar Aswad karena Rasulullah SAW mencium dan mengusapnya. Bukan karena di situ ada berkahnya. Paham ya? Maka tidak ada yang diusap dalam agama Islam, termasuk kuburan. Lalu ada orang berceloteh. Kalau Allah ingin memberikan berkah pada usapan tersebut, pasti terjadi berkah. Bagaimana jawaban kita? Sama tadi. Bahwa itu sebab belum disyariatkan, belum juga menjadi sebab. Sebab apa? Kauni. Maka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab, maka itu adalah kesyirikan asghar. Kuncinya seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, yang merupakan sesuatu yang menafikan tawakal. Tidak berusaha mencari rezeki dengan dalih tawakal. Kata istrinya, kerja. Maka suami mengatakan, saya bertawakal aja kepada Allah. Kalau Allah kasih pasti datang. Kata istrinya, lalu kenapa dulu kamu nikah? Kenapa enggak kamu kerjakan konsep ini? Kenapa kamu nikah untuk dapat anak? Coba kamu kerjakan konsep saya tawakal aja biar dapat anak. Mustahil kan?
Nah, ini salah satu kekeliruan berpikirnya sebagian orang. Saya tawakal aja. Kalau ada rezekinya, datang. Kalau enggak, ya sudah berarti belum ada rezekinya. Nah, kita katakan tidak begitu konsepnya. Termasuk yang tidak sesuai dengan tawakal adalah pasrah atau modal nekat tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu. Begini, Ustadz, saya bekerja. Suami saya pun juga bekerja. Dan alhamdulillah gaji saya lebih banyak daripada suami saya. Cuma yang saya sesalkan Ustaz, suami saya ini sebenarnya dengan kapasitas keahlian dan keilmuannya, dia masih bisa mencari pekerjaan yang lebih daripada apa yang dia miliki sekarang. Semestinya dia harus lebih keluar effortnya, usahanya, agar dia lebih gajinya daripada saya. Nah, kira-kira di sini yang salah suami. Lalu suaminya ketika saya tanya, karena saya pernah berhadapan dengan kasus ini, saya tanya kepada suaminya, kenapa Pak tidak lebih lebih berusaha lagi? Ya saya mencukupkan dengan yang ada, Ustaz. Lalu sang istri menjawab, tetapi dengan mencukupkan dengan yang ada, saya juga akhirnya keluar untuk keperluan keluarga, Ustaz. Air, listrik, saya juga, Ustaz. Pertanyaan saya kepada Bapak sekarang. Kasus ini, yang benar suami atau istri? Paham ceritanya? Sinten sing salah? Salahnya istrinya. Kenapa Pak? Salahnya istrinya dalam hal bekerja. Mestinya istrinya nggak usah kerja ya Pak ya. Bagus. Saya kira salahnya istrinya tadi mengajak suaminya agar lebih kuat effortnya. Iya. Kalau dari jawaban Bapak betul itu. Semestinya sang istri tidak perlu untuk terlalu mengeluarkan effort mencari rezeki, nggak perlu. Tapi di zaman sekarang jawaban seperti itu Pak kadang-kadang susah. Perempuan juga ingin bekerja. Gitu. Bahkan kadang-kadang asalnya jualan online sedikit ternyata lebih besar. Ternyata suaminya bekerja pada istrinya. Tapi yang saya pertanyakan nih Pak, benarkah sikap suami dengan mengatakan atau benarkah sanggahan istri? Dia nggak keluar effort Ustaz. Padahal kapasitas dia bisa lebih besar mendapatkan pekerjaan dengan lebih tinggi jabatan, tapi dia mencukupkan dengan yang ada. Kira-kira sanggahan istri ini benar dan kemudian suami salah, benar nggak itu? Saya dalam kasus ini Pak, dalam kasus ini susah menjawabnya. Kenapa? Karena jawaban paling benar tadi yang Bapak katakan, istrinya nggak usah kerja, biar suaminya merasa tertantang. Agar apa? Agar effortnya keluar. Ini karena ada istri ini, nanti kalau kurang dia yang bayar, ya kan? Nah ini dia. Jadi sebenarnya konsep yang benar itu suami yang bekerja, sehingga apa tuntutan istri tadi bisa terlaksana. Tapi ketika istri sudah bekerja, apalagi menghasilkan yang banyak, ya, maka sang suami, ya sudahlah, beli beras pakai uang kamu dulu. Nah, kan? Akhirnya suami tidak punya effort. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari. Terakhir, pertanyaan, apakah ini termasuk daripada menafikan tawakal atau tidak? Pertanyaannya, tidak mau berobat. Maka saya pakai jawaban Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, jika ada obat yang diprasangkakan besar bahwa dia mengobati penyakit, berdosa orang tersebut tidak berobat. Berdosa orang tersebut tidak berobat. Atau dibenci orang tersebut tidak berobat. Gitu? Kenapa saya katakan seperti itu Pak? Karena ada sebagian orang, saya berobatnya dengan ruqyah aja Ustaz. Saya tidak mau berobat ke dokter. Coba.
Benar atau tidak? Maka jawabannya kita tidak katakan benar, tidak kita katakan salah. Tetapi jika ada obat yang disangka lebih besar kesembuhannya, lalu dia tidak mengambil proses itu, sarana itu, maka dia dibenci dari syariat agama. Kenapa kamu tidak mau berobat? Paham ya para ikhwah? Karena kasus begini, saya kasih kasus biar mudah memahaminya. Istri dan suami. Istrinya saat hamil kemudian keguguran. Kemudian saat keguguran kata si dokter wajib dioperasi, sedangkan dia tidak punya uang untuk operasi. Besok operasi Pak, kalau enggak ini berbahaya untuk sang istri. Akhirnya dia berobat dengan cara apa? Sholat malam. Sholat malam, suaminya sholat malam. Besok diperiksa oleh dokternya, kok hilang Pak? Bolehkah setiap orang mengambil sikap ini? Panas badan. Kemudian dia hanya sekedar ruqyah, nggak mau dia minum obat. Boleh nggak? Jawabannya yang paling arif yang jawab oleh Imam Syafi'i tadi. Kalau ada obat yang disangkakan sangat mengobati penyakit, lalu dia tidak mengambil itu sebagai obat, maka dibenci dalam syariat agama. Dia berdoa, iya, tapi dia juga mengerjakan dengan obat tersebut. Alhamdulillah selesai. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita benar-benar bisa bertawakal kepada Allah dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.